Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang tema jika setelah lulus kita terpaksa untuk bekerja. Artinya kita tidak bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Maka di sini Bapak akan memaparkan tentang berbagai macam tips, berbagai macam kondisi juga yang membuat kita tidak bisa kuliah. Dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan jika kondisi tidak memungkinkan bagi kita untuk kuliah atau menempuh perguruan tinggi atau belajar lebih untuk mendapatkan ilmu yang lebih mendalam, pengetahuan yang lebih luas. Di sini nanti akan kita bahas, akan saya paparkan berbagai macam kondisi yang bisa kita lakukan untuk menyikapi keterpaksaan kita tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi. Terutama untuk anak-anak yang terpaksa harus bekerja, karena kita tahu kondisi kita itu berbagai macam ya. Anak-anak ini terdiri dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam kondisi, baik itu kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kondisi keluarga dan lain-lain, yang pada akhirnya membuat anak-anak tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, anak-anakku semuanya, untuk kalian yang memang terpaksa tidak bisa melanjutkan, jangan berputus asa. Nanti di sini akan Bapak paparkan berbagai macam hal yang sekiranya nanti bisa kita lakukan jika tidak bisa masuk ke perguruan tinggi atau tidak bisa kuliah. Selain biaya, banyak sekali faktornya ya. Mungkin biaya ada, tapi orang tua tidak menginginkan kita untuk kuliah atau tidak mengizinkan kita kuliah. Tapi akan kita bahas berbagai macam faktor supaya nanti runut ya. Nah, ini berbagai alasan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang pertama, faktor ekonomi. Biaya kuliah yang tinggi sering menjadi kendala utama. Jadi kebanyakan kita itu seperti itu. Kebanyakan dari kondisi anak-anak atau teman-teman kalian memang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya disebabkan oleh biaya. Meskipun mungkin ada kendala biaya, tapi tetap bisa diatasi kalau punya KIP kuliah. Cuma kadang yang jadi masalah, meskipun punya KIP kuliah, orang tua terkadang itu berharap setelah lulus anaknya bisa membantu perekonomian keluarga, hingga pada akhirnya seorang anak itu tetap harus bekerja dan melupakan impiannya untuk kuliah atau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setelah faktor ekonomi, yaitu faktor kesehatan. Yang pertama yaitu kesehatan fisik, mengalami penyakit serius, cedera atau kondisi yang memerlukan pemulihan panjang. Nah, ini yang menghambat. Terus kemudian kesehatan mental, masalah kesehatan mental yang membutuhkan perhatian dan dukungan khusus seperti stres, kecemasan yang berlebihan atau akut, dan lain sebagainya. Terus kemudian minat dan tujuan hidup. Nah, banyak juga yang orang tuanya pengen anaknya kuliah, tapi kalian sendiri yang tidak punya minat dan tujuan hidup untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang menjadi impian kalian, gitu ya. Jadi itu berbagai faktor tadi yang membuat kalian tidak bisa kuliah ya. Ada faktor ekonomi, kondisi kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, selain kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi
untuk memperdalam ilmu dan memperluas wawasan, ada alternatif lain. Yang pertama yaitu bekerja. Ya, ini sebagian besar dari kita itu langsung terjun ke dunia kerja atau mengikuti program magang di perusahaan. Ya, jadi banyak kalian karena berbagai macam tuntutan akhirnya memang harus bekerja. Ya tidak apa-apa. Yang penting kalian tekun dalam bekerja dan meniti karir. Terus kemudian ada yang melanjutkan keahlian. Jadi anak-anak itu setelah lulus itu tidak bekerja, tidak juga melanjutkan, tapi melanjutkan keahlian. Ya, misalkan mengambil pelatihan kejuruan tertentu. Ada yang ikut lembaga pelatihan ke Jepang, ada ikut lembaga pelatihan ngelas dan lain sebagainya. Ada juga yang berusaha untuk membangun usaha. Ya, fokus untuk memulai dan mengembangkan usaha sendiri. Terus ada juga yang bergabung ke militer. Nah, ini juga pilihan yang baik, pilihan yang bagus. Karena dengan bergabung ke militer itu kita bisa meniti jenjang karir. Karena di militer ada jenjang karir, setelah selesai pelatihan juga bisa langsung mendapatkan gaji, langsung bisa mendapatkan penghasilan. Dan kebanyakan anak-anak itu lebih senang, ya, di sini lebih senang anaknya gabung ke militer, terutama yang laki-laki, karena di situ mereka bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama itu sudah bisa mendapatkan penghasilan. Nah, tapi selain itu ada ya anak-anak di sini itu juga yang bekerja kemudian kuliah. Jadi ini kita bekerja dulu, mengumpulkan modal lah istilahnya. Kemudian setelah ada biaya, ada dana, mereka kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah. Ada juga yang kuliah sambil kerja. Nah, ini beda ya, bekerja kemudian kuliah atau kuliah sambil kerja. Kalau bekerja kemudian kuliah itu bekerja dulu. Kalau kuliah sambil kerja, jadi kuliah dulu nanti disambi kerja. Nah, kerjanya apa? Macam-macam, yang